masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko, berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu, tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini, melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan, karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih
segenap hatiku ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku, oh Tuhan, ku bersyukur dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur hanya padamu Yesus. Dengan apa kan kami balas segala kebaikan, segala kesetiaan dan anugerah yang Kau berikan, ya Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah, buat kesetiaan, buat keselamatan yang Kau berikan. Tak terukur besar kasih setia-Mu, ya Tuhan. Oh ya Rabba, ya Syadera, ya Rabba. Oh Yesus, mari sembah Tuhan. Mari bersyukur buat kebaikan yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan.
kebaikan, buat penyertaan. Oh Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku. Mari sama-sama sambil bangkit berdiri kita mau nyatakan, ku bersyukur Pak. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu ya Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Tuhan. Dengan apa terima kasih oh Tuhan. Segenap hatiku ku bersyukur. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku balas segala kebaikanmu, Segenap hati kami segenap hatiku menyembahmu Yesus. Kami bersyukur ku bersyukur padamu. selamanya. Yes, kami bersyukur Tuhan. Oh selamanya kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Untuk kesempatan hari ini Tuhan kami boleh beribadah di tempat ini. Kami boleh berkumpul sama orang percaya. Kami saling menguatkan. Kami saling membangun di tempat ini Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan di tempat ini. Menjadi murid-murid-Mu. Menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Baik juga yang mendengar. Biar kami bisa terus sama-sama belajar. Bisa terus sama-sama menghidupi firman itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pakai kami semua untuk menjadi penggenap-penggenap firman-Mu Tuhan di dunia ini. Biar firman yang ditabur Tuhan, ditabur di tanah yang subur, bisa berakar, bertumbuh, berbuah, dan buahnya dapat dinikmati oleh banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, biar Engkau yang berbicara, bukan hikmat manusia, tapi hikmat dari Tuhan Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi yang berbicara. Terima kasih pakai hamba-Mu yang gak berguna ini,
menjadi saluran firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk tim Present Worship sudah membawa kita kepada penyembahan kepada Tuhan. Pertama-tama saya bersyukur pada Tuhan Yesus kalau saya boleh berdiri di sini. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Gembala. Tante, terima kasih kesempatannya. Juga untuk Bro Anto yang sedang di luar kota, juga segenap tim pengembalaan, saya ucapkan terima kasih. Saya boleh sharing firman Tuhan di tempat ini. Selamat sore, apa kabar saudara? Luar biasa, baik ya. Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Saya baru pertama kali ke sini. Puji Tuhan, setiap kali saya berkhotbah, melayani di tempat yang baru, saya selalu menganggap seperti keluarga baru. Semoga saudara juga merasakan hal yang sama ya. Jadi saya tidak bertepuk sebelah tangan. Jadi kita anggap kita saudara semua karena kita keluarga di dalam Tuhan. Amin. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Justin Anugrah. Nah, ini ada perkenalannya. Saya seorang suami. Kebetulan istri saya hadir hari ini untuk mendukung saya. Namanya Elisa. Saya seorang suami, seorang ayah, seorang pendeta juga, dan seorang produser. Kalau saya bekerjanya sebagai produser series dan film. Lalu lanjut. Nah, ini foto keluarga saya. Imut-imut ya, yang besar, bukan ya, yang kecil ya. Imut-imut yang kecil ya. Jadi saya Justin, ada istri saya Lisa, lalu yang anak saya pertama Joan umur 6 tahun, baru naik SD. Aduh, imut banget ngelihat pakai baju SD ya. Lalu yang paling kecil namanya Josia, umur 2 tahun, baru belajar ngomong. Lalu saya juga melayani di organisasi GBI, menjadi ketua PAHAT Jakarta. Kalau bagi yang belum tahu, PAHAT itu adalah Persekutuan Anak Hamba Tuhan. Jadi istilahnya anak-anak pendeta. Jadi saya dipercaya untuk menjadi ketua di daerah Jakarta. Jadi untuk mengurus anak-anak pendeta, jujur saja sulit, saudara Bapak Ibu ya. Tapi saya berdoa Tuhan kuatkan saya untuk diberikan kekuatan. Saya juga ketemu sama Bro Anto juga di acara PAHAT. Jadi saya senang kalau ketemu sama sesama anak hamba Tuhan. Kita bisa sharing, kita punya beban yang sama, kita punya pengalaman yang sama, dan sebagainya. Lalu saya beribadah dan melayani di GBI Amanat Agung sebagai wakil gembala. Nah, itu gembala saya yang paling kiri pakai jas, namanya Bapak Johan Sunarto, lalu istrinya, lalu tengahnya itu ibu saya, papa saya almarhum dipanggil Tuhan pada tahun 2018. Jadi dia nggak sempat merasakan COVID ya, dia nggak sempat merasakan COVID. 2018 dipanggil sama Tuhan. Lalu lanjut. Oh, ini pekerjaan saya. Mungkin saya bekerja di Cameo Project. Kalau millennials ya, seumur-umur saya 30 ke atas, 40 tahu mungkin Cameo Project yang dulu sempat bikin lagu parodi untuk Jokowi Ahok waktu jadi gubernur. Kita bikin, tapi sekarang Tuhan bawa kita ke dalam satu hal yang baru untuk buat series dan film. Series terakhir kita Arab Maklum judulnya, orang-orang Arab, ya judulnya Arab Maklum ya. Jadi orang-orang Arab yang struggle, keturunan Arab yang hidup di Jakarta, kerasnya Jakarta. Dan puji Tuhan, baru aja masuk Netflix di bulan lalu, dan puji Tuhan karena kebaikan Tuhan sekali lagi masuk 10 besar selama 1 bulan di Netflix ya. Puji Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Lalu terakhir, nah ini Instagram saya, boleh follow, boleh enggak juga nggak apa-apa, tidak berdosa. Ini isinya juga cuman keluarga saya, basically anak-anak saya, keluarga saya, ya 90% anak saya, 10% istri saya mungkin ada saya post. Jadi ya itu Instagram saya Justin Anugrah. Oke, segitu aja perkenalannya. Terima kasih supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain ya. Saya mau bawa pada hari ini adalah tentang true value judulnya. Jadi judulnya tentang nilai yang sebenarnya. Jadi di dalam kehidupan saya melayani orang dan sebagainya, banyak orang yang
bukan karena dia tidak bisa melakukan sesuatu, tetapi dia nggak punya nilai yang benar terhadap dirinya. Jadi saya sangat antusias kalau bicara tentang nilai atau value kita sebagai anak-anak Tuhan, true value. Mungkin di dalam pemberitaan firman Tuhan kita suka cerita tentang pahlawan-pahlawan, bagaimana Daud, Yusuf, bagaimana nabi-nabi, Nabi Elia, Nabi Elisa dan sebagainya yang mengalahkan banyak orang. Tapi hari ini saya mau coba kupas, saya mau coba bagikan satu hal, yaitu tentang satu orang yang bernama Mephiboset. Ada yang tahu? Ada yang kenal mungkin? Ini jarang, mungkin di sekolah minggu juga jarang, Mephiboset. Jadi saya undang saudara untuk buka ayat di 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Saya bacakan ayat pertama. Berkatalah Daud. Kita baca sama-sama aja ya, biar semangat. Udah ketemu? Udah baca di depan ya, bisa ya. 2 Samuel 9 ayat 1 terlebih dahulu. Daud dan Mephiboset. 3, 2, 1. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Jadi cerita ini adalah latar belakangnya Daud teringat akan keturunan Saul atau keturunan Yonatan yang adalah raja pertama dari Israel, Saul. Lalu dia berkata kepada orang-orangnya, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maksudnya bukan untuk dikejar dan dibunuh ya, tetapi dia akan menunjukkan kasih kepadanya oleh karena Yonatan. Nah, kalau di sini saya mau bilang bahwa hidup atau pelayanan kita, nilai pelayanan kita ya, hidup kita, pelayanan kita, itu adalah hasil dari investasi dan pengorbanan orang terdahulu dalam hidup kita. Kalau kita punya orang tua yang sudah mengenal Tuhan, kita punya kakek, nenek yang juga ikut Tuhan, itu adalah suatu investasi dan pengorbanan daripada orang-orang yang mendahului kita, di atas kita. Sama seperti Daud bilang, saya mau kasih kepada keturunan Saul oleh karena Yonatan, karena kedekatan Daud dengan Yonatan. Jadi dalam hidup kita, pelayanan kita, kita harus ingat bahwa ada orang-orang yang berjuang di atas kita. Mungkin ibu rohani kita, gembala kita, pelayan-pelayan kita, mungkin orang yang buat kita bertobat, orang yang menginjili kita pada saat sekolah, yang ngajak kita ke gereja yuk, seru-seru, loncat-loncatan mungkin ya, anak-anak muda kan biasanya gitu, seru loh, ada nyanyi-nyanyinya dan lain-lain sebagainya. Ada pengorbanan yang orang lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau saya boleh flashback dalam kehidupan keluarga saya, papa saya seorang pendeta, seorang gembala, gereja kami atas kasih karunia Tuhan baru saja berulang tahun ke 40 tahun ini, itu semua karena kasih Tuhan. Saya mau bilang bahwa pelayanan papa saya itu karena ibunya yang sudah menginvestasikan sebegitu rupa kehidupannya supaya satu keluarga bisa mengenal Tuhan. Seisi keluarga itu bisa mengenal Tuhan. Jadi nenek saya dari papa saya, jadi mamanya papa saya itu punya anak sedikit aja saudara, 14 bersaudara. Sedikit ya. Papa saya anak ke-4, saya sampai bingung tuh anak keberapa ya, 4, saya ingat anak ke-4. Papa saya anak ke-4, tapi nenek saya ini, saya bilangnya emak cawang, karena tinggalnya di Cawang. Ya gitu kan, saudara kan juga begitu ya, ada nenek yang tinggal di mana, mungkin emak Pondok Gede gitu mungkin gitu ya, atau apa gitu saya nggak tahu. Tapi emak Cawang ini adalah orang mungkin yang pertama mengenal Tuhan dan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena saya ingat papa saya bilang ketika papa saya jauh dari Tuhan, ketika dia kuliah di Bandung waktu itu, mungkin tahun 40-an atau tahun 50-an ya, dia kuliah di Bandung, dia nggak mau ke gereja lagi. Tahu nggak, nenek saya, si emak Cawang itu, beliau sampai datang ke Bandung. Zaman dulu mungkin aksesnya terbatas, kalau sekarang mungkin bisa bus, bisa naik mobil juga sebentar. Tapi dulu, untuk dari Jakarta ke Bandung,
perlu pengorbanan yang sangat besar. Hanya apa? Hanya dia datang ke kosan papa saya, bilang, kamu mesti ke gereja. Gak mau, papa saya bilang, harus ke gereja, kalau enggak mama gak mau pulang. Gitu. Jadi diancam dulu ya. Jadi kadang kita perlu diancam juga, saudara, untuk kita bisa kenal Tuhan. Lalu papa saya, ya udah daripada mama nggak pulang ya udah saya ikut aja ke gereja deh. Diantar ke gereja, menariknya adalah nenek saya ini, Mak Cawang ini nggak antar ke dalam. Dia cuma antar ke depan pintu gerbang. Kamu masuk deh. Sekarang mama mau pulang. Sebenarnya papa saya punya pilihan untuk pulang aja lah, mama kan udah pulang. Jadi Mak Cawang itu udah pulang, dia dihadapkan di satu titik pilihan untuk masuk atau enggak. Cuman Tuhan sekali lagi bicara, udah masuk aja kan gak ada salahnya, udah dianterin. Akhirnya papa saya masuk, dia mendengar 5 menit khotbah terakhir. Jadi udah mau selesai ibadahnya, saudara bapak ibu. Tapi Tuhan sungguh baik, 5 menit khotbah itu menjadi titik perubahan buat papa saya. Maksudnya apa? Pengorbanan dari Emak Cawang, nenek saya itu sangat besar. Walaupun dia cuman, ayo datang, dilepas di depan di depan gereja, dan pilihan papa saya untuk masuk apa enggak. Tapi dengan pengorbanan itu, papa saya kembali menemukan hidupnya di dalam Tuhan dan menjadi hamba Tuhan. Dan menariknya lagi adalah keluarga papa saya itu, jadi anak dari Emak Cawang itu ada 4 hamba Tuhan. Dari 14 itu ada 4 hamba Tuhan. Dan cucunya, menarik lagi, ada sekitar 5 yang hamba Tuhan, termasuk saya, saudara. Jadi saya mau bilang bahwa dari satu orang, dari seorang Emak Cawang, dia bukan pendeta, dia hanya ibu yang sering berdoa buat anak-anaknya, mendorong anak-anaknya untuk ke gereja. Tapi dari situ lahir pemberita-pemberita firman Tuhan di dalam keluarga kami. Jadi hidup pelayanan merupakan investasi dari orang, pengorbanan orang-orang di atas kita. Kita juga sama. Saya rindu mendengar anak cucu kita bilang bahwa karena kakek saya itu, saya dimenangkan oleh Tuhan. Karena mama saya, karena papa saya bisa mengenal Tuhan. Di gereja kami, jujur banyak jemaat yang orang tuanya, keluarganya belum mengenal Tuhan. Tapi saya melihat kesetiaan orang itu. Satu persatu orang tuanya datang, dibaptis dan sebagainya. Itu menurut saya luar biasa. Jadi apapun keadaan kita, mau kita sudah mengenal Tuhan atau keluarga kita belum dan sebagainya, jadilah orang yang berkorban, menginvestasikan hidup kita supaya orang bisa mengenal Tuhan. Ayat kedua, di dalam nilai kehidupan kita, saya mau bacakan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Siba? Jawabnya, hamba tuanku. Lalu ayat ketiga, kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Berarti kasih yang luar biasa dalam pengampunan dan sebagainya dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan. Saya highlight kuningnya, karena saya pikir ini Ziba kurang ajar juga ya kan. Kan ditanyanya masih ada nggak? Tapi dia bilang yang cacat kakinya. Seharusnya dia nggak perlu jawab itu kan, bener nggak? Ada anak laki-laki Yonatan, titik, udah selesai. Tapi dia menyebut yang cacat kakinya. Lanjut, nilai hidup kita bukan perkataan atau label dari orang lain. Saya tulis di sini, jangan biarkan perkataan orang lain menentukan nilai hidupmu. Kadang kita dengar perkataan orang ya, nilai hidup kita. Oh, yang gagal, oh si itu saya tahu tuh, yang dulu gagal dalam pernikahan, dalam usaha, dalam pekerjaan. Oh, yang pindah-pindah kerjaan terus. Atau, oh yang anaknya jauh dari Tuhan. Banyak. Jangan biarkan perkataan orang lain menentukan nilai hidupmu. Di sini yang menarik adalah Daud ketika Ziba bilang itu, Daud gak bilang, oh ya udah deh, gak jadi deh. Saya maunya memberkati orang yang baik-baik saja. Beruntung bahwa Daud mempunyai kasih yang dari Allah. Lanjut ayat 4.
Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. Mefiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul. Ladang Saul ini berarti besar ya saudara, bukannya cuma sepetak nih. Ladang Saul, raja pertama Israel, pasti besar sekali. Nenekmu, nah berarti ladang neneknya. Dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ayat ke-8 yang sungguh menyedihkan. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Jadi perkataan orang-orang saya rasa masuk ke dalam pikiran Mefiboset. Dia adalah orang yang cacat kakinya. Di dalam sini, di dalam Alkitab dia diberitakan bahwa dia anak yang lumpuh, tidak bisa berjalan. Dia malah bilang bahwa saya ini anjing mati. Saya ini gak berharga. Buat apa lagi sih saya dikasih tanah Saul yang berharga itu? Saya cacat. Saya gak ada yang perhatiin saya, gak ada. Kekurangan kita sekarang, saya catat sini bahwa kekurangan, kegagalan kita sekarang bukanlah nilai kekal dan masa depan kita. Pasti ada pertolongan Tuhan di dalam setiap kekurangan dan kegagalan kita. Yang menarik adalah tentang Lodebar. Next. Nah, ternyata Mefiboset tinggal di namanya Lodebar. Lodebar itu saya cari di artinya apa sih Lodebar gitu ya. Artinya adalah tidak ada padang rumput. Tempat di mana tidak ada padang rumput. Atau ada terjemahan lain artinya nothing. Nothing berarti nggak ada apa-apa. Hampa. Jadi Mefiboset selama ini, selama hidupnya, dia tinggal di tempat yang tidak ada apa-apa. Tidak ada padang rumput berarti tidak ada kehidupan. Tidak ada binatang, tidak ada sapi. Karena kan sapi makannya rumput ya. Minumnya air ya, betul. Soalnya suka ada yang bilang susu gitu. Jadi sapi nggak ada, domba apalagi. Satu tempat yang, makanya saya berpikir kenapa Mefiboset bilang dia anjing mati. Ya pantas, karena dia tinggal benar-benar di tempat yang nggak ada harapan. Tapi Daud memanggil dia. Daud nggak peduli apakah dia cacat, apakah dia tinggal di tempat yang tidak ada padang rumput. Tapi Daud bilang bahwa akan mengembalikan segalanya, ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu lanjut di ayat 11, kalau saya boleh langsung. Jadi Siba disuruh untuk melayani Mefiboset juga. Ayat 11. Berkatalah Siba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Jadi bayangkan saudara, Mefiboset yang hidupnya dia mungkin gak nyangka ya, kayak mendapat durian runtuh atau istilahnya begitu ya. Padahal durian runtuh sakit juga kalau kena ya. Jadi dia dapat suatu hal yang, saya dari tinggal di tempat yang gak ada apa-apa, saya makan sehidangan dengan Daud sebagai anak raja. Bayangkan saudara, gak pernah ada di pikiran dia. Saya bayangin ya, di Lodebar itu gak ada daging, gak ada kehidupan. Saya gak tahu makannya apa. Tapi dia diangkat menjadi seorang anak raja. Dia makan sehidangan dengan raja. Makan sehidangan dengan raja artinya, boleh next, diangkat menjadi seorang anak raja.
Bayangkan seorang yang tidak punya harga. Sampai dia pun bilang, saya anjing mati nih. Anjing mati kan harusnya udah dikubur ya. Ada yang mau majang anjing mati di sini? Lucu anjing mati gitu nggak ada. Saya piara di rumah ada satu anjing warna putih gitu ya. Kalau hidup kan lucu ya. Tapi saya baru kehilangan anjing saya di tahun ini yang jaga rumah. Anjing warna hitam lah ya, anjing campuran gitu. Dia mati. Ketika dia mati ya udah kita kubur, kita kremasi. Bayangkan Mephiboset punya nilai terhadap dirinya adalah udah saya wajibnya mati harusnya gitu. Tapi bayangin Daud menunjukkan kasih yang daripada Allah. Dia kembalikan semua milik Saul kepada Mephiboset. Lalu dia bisa makan dan diangkat menjadi seorang anak raja. Dalam kehidupan kita, saudara, kalau kita ingat kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sebenarnya kita hidup di dalam dosa, hidup di dalam kegelapan, tapi Tuhan mengangkat kita. Kita next di 2 Samuel 4 ayat 4. Jadi ini latar belakang yang kita flashback ya. Jadi kita tahu tadi Mephiboset seorang anak yang lumpuh, cacat dan sebagainya. Tapi ternyata ada cerita di balik itu. Di 2 Samuel 4 ayat 4. Saya bacakan. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yisrael. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Mati lumpuh ya. Ia bernama Mephiboset. Jadi Mephiboset bukan lahir cacat, tidak. Dia anak yang normal. Tapi ketika berumur 5 tahun, inang pengasuhnya lari terburu-buru dan menjatuhkan Mephiboset. Bukan karena Mephiboset nakal. Bukan karena dia lari-lari sendiri. Tetapi inang pengasuhnya yang menjatuhkannya. Saya bilang di sini bahwa terkadang orang lain membuat kesalahan yang bisa merusak diri kita. Kita nggak tahu kenapa ini terjadi. Kenapa ada orang yang bisa sejahat itu sama kita, atau kelalaian orang lain membuat kesalahan yang bisa merusak diri kita. Tapi saya mau bilang bahwa ingat, selalu ada Tuhan yang bisa memulihkan. Seperti Mephiboset, Tuhan pulihkan dia dari tempat antah berantah yang gak ada kehidupan, dia bisa dibawa ke istana. Next, saya mau kasih lihat sebuah gambar ketika Mephiboset datang dan lalu di hadapan raja. Next boleh. Ketika kita lihat gambar ini, Mephiboset duduk sehidangan dengan raja. Apa artinya? Bahwa kemuliaan seorang raja, kekuasaan seorang raja menutupi cacatnya Mephiboset. Ketika kita melihat gambar ini, kita nggak lihat Mephiboset sebagai orang yang cacat. Bandingan sebelumnya, ketika dia datang dia pakai tongkat, tapi Daud bilang apa? Yuk ini, masuk sehidangan dengan saya. Supaya apa? Kamu menjadi anak saya. Kamu gak lagi dilihat orang sebagai orang yang cacat, tetapi kamu menjadi seorang anak raja. Dia bisa duduk di situ dengan bangga ketika ada tamu dari negara lain, dari bangsa lain. Gak akan dilihat bahwa Mephiboset yang cacat kakinya, Mephiboset seorang anjing mati. Tidak ada lagi, karena dia sudah disebut sebagai anak raja. Ketika saya membaca ini, saya refleksikan kepada kehidupan saya. Di mana kehidupan kita sebagai manusia, saya bilang Mephiboset itu ya saya sendiri. Kalau saya juga boleh menyebut, kita semua adalah Mephiboset di hadapan Tuhan. Kita udah jatuh dalam dosa, saudara. Tapi Tuhan mau menyelamatkan. Satu ilustrasi yang baik. Izin saya ambil tisu. Ketika mungkin saya tanya saudara ya, tisu ini ketika masih di dalam tempat ini masih berharga atau enggak? Berharga ya, kita pakai ya.
Kalau ada kotoran kita bisa pakai dan sebagainya. Kalau mau dijual juga mungkin masih laku, atau kita tawarkan ke orang, orang masih mau ambil, bener ya? Tapi ketika kita sudah pakai ini, udah jadi kotor, saya elap, bentuknya udah gak karuan, mungkin jatuh, lalu keinjak orang dan sebagainya, udah menjadi kotor. Coba ini ilustrasi aja ya saudara jangan marah sama saya. Kalau saya mau jual ke saudara, kira-kira ada yang mau beli? Kalau orang normal pasti gak ada yang mau beli. Udah, wah, Pak, siapa ya? Pak Justin ini yang bener aja, masa jual beginian gak ada yang mau beli lah. Oke, saya gak jual deh, saya kasih, ada yang mau? Kasih aja gak ada yang mau. Cocoknya di mana? Dibuang, udah gak kepake. Saya ketika tahu penggambaran ini seperti hidup kita, apa, saudara? Seperti hidup kita yang udah jatuh dalam dosa. Kalau kita nggak mau ngambil ya, saudara nggak ada yang mau ngambil. Tapi Tuhan mau ngambil kita. Bayangin, kasihnya Tuhan. Dia datang dari surga menyelamatkan kita. Untuk menyelamatkan apa? Ini saudara aja nggak mau ya. Kalau saya boleh bilang, mohon maaf, saya lebih hina dari ini karena saya masuk dalam dosa. Tetapi apa? Tuhan datang menyelamatkan kita. Yang lebih hina daripada tisu ini yang saudara juga nggak mau. Bayangkan, kita lebih daripada Mephiboset. Ini adalah ketika saya tahu hal ini, Tuhan maafkan saya kalau selama ini saya hidup sia-sia, saya hidup nggak punya nilai. Bayangkan, kita tahu bahwa ketika Tuhan menyelamatkan kita, ketika Tuhan menebus kita dengan darahnya, seperti saya kalau menebus, misalnya saya beli satu barang ya, saya beli satu barang harganya misalnya 1 juta. Kenapa barang itu bisa berharga 1 juta? Karena saya menukarnya dengan benda seharga 1 juta. Benar. Bayangkan, hidup kita ditukar sama apa sama Tuhan? Dengan darahnya yang tak bercacat, darah anak domba, darah Yesus Kristus mengganti hidup kita. Jadi nilai hidup kita apa? Nilai hidup kita adalah sama seperti darah Kristus. Makanya saya bilang, kalau kita tahu kebenaran ini, saya percaya kita nggak akan hidup sia-sia. Saya melayani anak-anak muda sering. Saya sering bilang ke anak-anak muda, ayo kalau cari pasangan, taruh nilai diri yang benar di dalam kehidupan kamu. Jangan taruh nilai diri yang rendah, maka kita akan dapat yang rendah juga. Kita harus tahu nilai hidup kita. Tapi sayangnya, saudara, bapak, ibu, anak muda paling susah dibilangin. Paling susah, kalau udah jatuh baru, oh ya bener ya yang Koko bilang gitu, ya memang. Tapi yang saya mau bilang apa? Kita harus tahu bahwa nilai hidup kita, nilai kebenaran kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam kisah anak yang hilang, atau di dalam tadi sebelum masuk ke yang anak yang hilang, Mephiboset, kalau dia sebenarnya sudah duduk sehidangan dengan raja. Ini kita bayangin lagi ya, boleh balikin lagi itunya, gambarnya. Dia sudah duduk sehidangan dengan raja, tetapi dia punya pilihan. Mephiboset punya pilihan. Untuk apa? Untuk dia tetap di situ, tapi dia nggak hidup sebagai anak raja. Dia tetap hidupnya di dalam lembah-lembah kekelaman. Dia tetap hidangan raja nggak mau, saya sukanya yang dulu, hidangan yang dulu di Lodebar. Dia bisa seperti itu. Pilihannya sama seperti kita. Kita sudah ditebus, tapi apakah kita mau hidup dengan punya nilai yang baru, nilai Kristus dalam kehidupan kita? Ketika ke dalam pekerjaan, orang ngajak kita untuk menipu, apakah kita punya value yang benar? Oh, saya nggak mau karena saya tahu hidup saya berharga. Kita diajakin untuk yang nggak benar, kita bisa menolak karena kita tahu kita ditebus dengan harga yang mahal. Kalau kita nggak tahu, oh ikut deh. Jadi di sore hari ini, saudara, bapak, ibu, kita diingatkan lagi bagaimana nilai hidup kita yang Tuhan. Kalau kita bisa lihat Mephiboset, oh enak ya jadi Mephiboset ya. Kita jauh lebih daripada Mephiboset. Kita ditebus dengan darah yang ilustrasi dari anak yang hilang juga luar biasa.
Singkatnya adalah seorang anak bungsu yang minta warisan kepada ayahnya. Lalu ayahnya kasih, lalu anak ini berfoya-foya, dia pergi menghabiskan seluruh harta kekayaan bapaknya yang diwariskan kepada dia. Akhirnya kelaparan menimpa negeri itu, dia harus bekerja. Orang-orang pada gak mau menerima dia kerjaan. Akhirnya dia bekerja di satu peternakan babi. Lalu ini menariknya, ketika dia lihat makanan babi itu, ampas makanan babi, dia mau makan. Saya mau bertanya, apakah dulu di rumah bapaknya dia makan ampas babi? Pasti enggak. Mungkin ngelihat aja enggak. Mungkin dia ngelihat aja ampas babi itu enggak. Tapi ketika dia di dalam kelaparan, di dalam kesulitan, dia lihat hal yang menjijikan itu menjadi keinginan bagi dia. Apakah kita sama? Ketika kita di dalam kesulitan, kita lihat hal yang berdosa itu menjadi sebuah hal yang nikmat. Apakah kesalahan itu kita anggap ampas babi itu menjadi makanan yang enak? Jujur ini saya juga tertegur, saudara. Di dalam kehidupan anak ini, dia gak pernah makan. Dia gak pernah lihat mungkin ampas babi itu. Tapi di dalam kesulitan, dia jauh dari bapaknya. Dia jauh dari Tuhan. Dia lihat hal itu menyenangkan hatinya. Dan ketika dia balik ke bapaknya, singkat cerita, dia balik ke bapaknya, dia bilang, "Bapak, saya gak mau jadi anak lagi deh. Saya jadi pegawai bapak aja saya udah bersyukur." Mungkin kita juga sama. Tuhan, saya mau balik Tuhan. Saya asal, ya Tuhan mau maafin saya lah. Tapi apa yang diperbuat oleh bapak ini? Dia nunggu ketika anaknya datang. Bukan anak yang lari, tapi bapaknya ini lari mendekati anaknya. Saya bilang, Tuhan baik banget ya. Saya kalau udah ngedengar gini, jadi kalau mau berbuat dosa tuh jadi gimana ya, ada orang yang benar-benar mengasihi saya gitu. Bapak Ibu juga sama, ada orang yang benar-benar mengasihi kita, hidupnya diganti untuk kita. Dan bapak ini kepada anak bungsunya bilang kan, "Bapak, aku sudah berdosa terhadap bapak, jadikan aku pegawaimu dan sebagainya bla bla." Tapi bapaknya bilang, "Pada saat ini kamu kembali, anak yang hilang telah kembali, engkau telah kembali." Jadi bapaknya nggak bilang, "Ya udah deh, kamu jadi pegawai aja deh, udah habisin harta bapak juga ya." Dia nggak gitu, balik yuk. Nah pertanyaannya adalah, kenapa dibuatin pesta? Supaya anak ini tahu posisinya sebagai anak. Supaya anak ini tahu bahwa dia gak perlu makan ampas babi, karena papanya menyembelih lembu tambun untuk dia. Bayangkan saudara, ketika kita tahu kebenaran ini, ketika kita kembali kepada Tuhan, kehidupan kita, saya gak tahu kehidupan Bapak Ibu Saudara, tetapi kalau saat ini firman ini yang perlu Bapak Ibu dengar, Tuhan adalah adil dan setia. Dia yang berlari kepada Bapak Ibu. Dia gak meninggalkan Bapak Ibu, dia gak meninggalkan saudara, tapi dia tahu ketika ada anaknya yang pulang, dia berlari kepada anaknya. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Saya mau bilang bahwa di slide terakhir, you are what God says you are. Saudara adalah apa yang Tuhan katakan terhadap kehidupan saudara. Bukan kata-kata orang, bukan kata-kata tetangga kita, bukan kata-kata rekan sekerja kita di kantor, tetapi apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Your value, nilai hidup kita adalah apa yang Tuhan katakan terhadap hidup kita. Kita serupa segambar dengan Tuhan, diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Kita berharga. Bahkan dia menyebut kita anak. Status anak gak akan berubah. Gak ada mantan anak. Anak itu adalah status yang tetap. Status yang abadi. Jadi saudara, firman yang terbaik adalah firman
yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mulailah mempraktekkan firman yang kita punya. Saya berdoa supaya saudara diberikan kesempatan Tuhan untuk mempraktekkan firman Tuhan yang saudara dengar. Supaya firman itu bisa bertumbuh. Bukan hanya kita simpan dalam hati kita, tapi bertumbuh. Bahkan berbuah. Dan buahnya bisa berdampak buat orang-orang di sekitar kita, untuk anak kita, orang tua kita, rekan sekerja kita merasakan ada dampak buah di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini. Kasih setiamu yang kurasakan. Dari A. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kasih setiamu yang kurasakan. Mari kita angkat pujian ini. Yes. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku. Yes Tuhan, sempat membuat. Yes, apa yang tak pernah kupikir, itu yang kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Oh Tuhan, Jadi biji matamu. oh Yesus, Dengan apa ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Katakan, siapakah aku ini? Tuhan, siapakah aku yes Tuhan. Oh, Jadi biji matamu. oh dengan apa kan ku balas? Selain puji dan sembah Kau. Tuhan, Kau melihat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Setiap pergumulan mereka. Mungkin saat ini Tuhan, mereka ada yang hidup di Lodebar. Mereka merasa tidak punya apa-apa. Mereka hidup di dalam sesuatu hal yang jauh dari sempurna. Tuhan, kami tahu kasih-Mu Tuhan jauh melebihi kasih manusia. Tidak dapat kami bayangkan kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada Tuhan tempat ini, kami tahu Engkau mau mengubah hidup kami. Engkau mau bekerja di dalam kehidupan kami. Tapi Kau menunggu di depan rumah. Kau menunggu anak ini pulang. Kau menunggu anak ini pulang ke rumah. Dan Kau akan lari. Tuhan akan lari mendapatimu. Saudara, kalau itu saudara, boleh saudara angkat tangan saudara. Hubungan saudara dengan Tuhan. Biar saya berdoa. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka merindukan kasih-Mu Tuhan. Mereka merindukan jamahan-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, supaya Engkau bekerja seluas-luasnya dalam kehidupan mereka. Kau jamah kehidupan mereka Tuhan. Kau berikan berkat-Mu Tuhan. Kau berikan terobosan yang daripada-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kau berikan kasih-Mu, pengampunan-Mu, pemulihan-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau lihat Tuhan setiap hati, setiap tangan yang terangkat. Biar Engkau Tuhan lari mendapati mereka. Dan mereka tahu bahwa mereka adalah anak-anak-Mu Tuhan. Status mereka adalah anak-anak-Mu. Bagi orang-orang yang juga sedang
bergumul di dalam jodoh. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar Kau memberikan jodoh yang daripadamu. Bukan karena kita kekurangan, tapi karena kita kepenuhan di dalam Engkau Tuhan. Kami tahu kami berharga, maka itu kami percaya Engkau akan menyediakan yang terbaik yang daripadamu Tuhan. Bagi saudara yang sedang mencari pekerjaan, kami berdoa supaya Tuhan yang memimpin jalan saudara, memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat daripada Tuhan. Bukan kemampuan manusia, tetapi kemampuan Tuhan yang menjawab doa-doa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu selalu bekerja di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu, kami anak-anak-Mu, kami berjalan dari kemenangan sampai kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku ini Tuhan. Aku ini Tuhan. Yes. Kita berharga menjadi di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku balas Tuhan selain puji dan. Katakan sekali lagi saudara, siapakah aku ini Tuhan? Saudara sekalian, kami diingatkan sore hari ini bahwa kita semua tidak ada yang sempurna di hadapan Tuhan. Oleh karena itu jangan sering gampang baper. Ada masalah dikit, baper sama Tuhan, baper sama gereja. Nanti enggak dipanggil seperti Mephiboset, ya, menjadi anaknya Tuhan. Dan juga jangan seperti orang susah. Kita anak raja, amin. Siapa yang percaya bahwa kita anak raja? Katakan amin. Haleluya. Mari kita arahkan tangan kita kepada hambanya Bapak Yustin dan Ibu yang sudah memberkati kita sore hari ini. Tuhan turunkan berkat-Mu berlipat kali ganda untuk hamba-hamba-Mu yang masih muda ini Tuhan. Pakai terus dalam kehidupannya di masa mudanya, terus menyelesaikan amanat agung Tuhan. Kemanapun dia pergi, apapun yang Tuhan beri, tongkat yang Tuhan sudah berikan kepadanya boleh diteruskan untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami pun semua Tuhan rindu untuk menyelesaikan amanat agung-Mu bersama-sama. Agar hati kami terus mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun kami dibela Tuhan. Dan jangan pernah meninggalkan Tuhan hanya karena masalah-masalah yang sepele. Karena Tuhan sudah membayar mahal bagi kehidupan kita. Oleh karena itu mari bersyukur sekali lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya.
kita akan arahkan hati kepada Tuhan. Dengan ucapan syukur kita akan bawa pulang berkat Tuhan bagi setiap keluarga kami masing-masing. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, damai dan sejahteranya, anugerahnya yang luar biasa turun atas saudara semua. Dan tetaplah berjanji makin hari makin intim dengan Tuhan bersama dengan Roh Kudus-Nya dari hari ini sampai Tuhan datang kembali menjemput kita semua yang setia, dan kita setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.